got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos sendiri memiliki arti rakyat dan kratos memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negaranya. Ada juga pengertian dari demokrasi menurut para ahli. Demokrasi menurut Mustaqbal adalah kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lain. Yang pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga adalah lembaga yudikatif yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi menurut Aristoteles adalah suatu kebebasan, karena hanya melalui kebebasan inilah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Demokrasi menurut Haji Haris Soheh ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat, karena kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan hak asasi manusia bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap sesuatu yang disarankan untuk pemerintah. Demokrasi menurut International Commission of Jurists adalah bentuk pemerintahan di mana hak dalam keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dalam suatu proses pemilu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama prinsip demokrasi sebagai sistem politik. Ada 10 pembahasan di sini. Pertama, pembagian kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang kedua, pemerintahan konstitusional. Yang ketiga, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Yang keempat, pers yang bebas. Yang kelima, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang keenam, pengawasan terhadap administrasi negara. Ketujuh, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kedelapan, pemerintahan yang diskusi. Kesembilan, pemilihan umum yang bebas. Dan kesepuluh atau terakhir yaitu pemerintahan berdasarkan hukum. Yang kedua yaitu prinsip non-demokrasi kediktatoran. Yang pertama, pemusatan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi satu dan dipegang serta dijalankan oleh satu lembaga. Kedua, pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Yang ketiga, rule of power, prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Yang keempat, pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui presiden. Yang kelima di sini pemilihan umum yang tidak demokratis. Pemilihan umum dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara. Yang keenam, manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab. Yang ketujuh, tidak ada atau dibatasi kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers. Kedelapan, penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan penggunaan paksaan. 9, tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, bahkan sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Yang terakhir, ke-10 yaitu menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas mereka. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis demokrasi.
Demokrasi memiliki banyak jenis. Berikut beberapa jenis dari demokrasi. Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. Demokrasi langsung adalah jenis demokrasi yang pelaksanaannya diwujudkan dengan keterlibatan langsung rakyat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintahan. Demokrasi tidak langsung adalah jenis demokrasi yang pelaksanaannya diwujudkan dengan melalui pelibatan wakil rakyat terpilih dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintahan. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Yang kedua, demokrasi merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Yang ketiga, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia, bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya, bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat. Dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara, demokrasi Pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini, Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. Baik, selanjutnya ciri demokrasi. Ciri yang menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan oleh sistem demokrasi seperti yang pertama, pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Yang kedua, ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak, atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Yang ketiga, ciri perwakilan, yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Yang keempat, ciri pemilihan umum, yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Yang kelima, ciri kepartaian, yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Yang keenam, ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Yang ketujuh atau yang terakhir, ciri tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam melaksanakan suatu sistem demokrasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Karakteristik demokrasi ada 4. Yang pertama, pemerintahan atas nama dan bertanggung jawab kepada rakyat. Yang kedua, pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat. Yang ketiga, tidak ada hak prerogatif individu, dalam arti tidak ada individu yang memiliki hak yang lebih utama atau tinggi dibandingkan individu lainnya. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu pemerintahan dijalankan atas kehendak masyarakat tanpa mengabaikan haknya. Nilai-nilai yang pertama, demokrasi menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan secara melembaga. Institusional, respectful settlement of conflict. Yang kedua, menyelenggarakan penggantian pemimpin atau penguasaan secara teratur atau orderly suspension of rulers. Yang ketiga, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum atau minimum of cordon. Yang keempat, mengakui dan menganggap wajar adanya. Yang kelima, menjamin tegaknya keadilan, keanekaragaman atau diversity. Yang terakhir, menjamin adanya kebebasan dalam sistem demokrasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Periode 1945 sampai 1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi
partai-partai politik dan DPR. Akibatnya, persatuan yang digalang untuk perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina untuk kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Yang kedua, periode 1959 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur politik semakin luas. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1966 sampai 1998. Masa demokrasi Pancasila di era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ketetapan MPRS atau MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun, dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Yang kedua, periode 1999 sampai sekarang. Masa demokrasi Pancasila era reformasi dengan berakar pada kekuatan multi, partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara, antar eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Perkembangan berikutnya masih akan kita tunggu. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Unsur-unsur pelaksanaan demokrasi. Yang pertama, pelaksanaan pemilu oleh lembaga independen. Pemilihan umum dilaksanakan oleh lembaga yang kredibel, jujur, dan adil, serta menjamin pelaksanaan pemilu yang akuntabel, sehingga hasilnya secara sah dan meyakinkan dapat diterima oleh rakyat. Yang kedua yaitu sistem politik atau kepertanian yang menjamin tumbuhnya demokrasi. Keberadaan partai politik tidak terkooptasi di bawah pengaruh atau kekuasaan. Pemerintah atau penguasa serta benar-benar membawa aspirasi dan menjaga kepentingan rakyat. Yang ketiga yaitu pembagian atau desentralisasi kekuasaan. Pemerintahan tidak terpusat pada satu kekuasaan, melainkan terdistribusi untuk menjamin terwujudnya kedaulatan dan kepentingan rakyat, serta terciptanya keseimbangan dan koreksi kekuasaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang keempat yaitu profesionalisme dan kepribadian yang baik dari aparatur pemerintahan. Agar terciptanya pemerintahan yang baik, maka dibutuhkan aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi dan kinerja yang terukur serta berkelakuan yang jujur dan adil dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Yang kelima yaitu kebebasan berserikat atau berorganisasi dan pemberdayaan. Organisasi masyarakat rakyat diberi kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi, keleluasaan ruang gerak, serta iklim yang kondusif untuk mewujudkan peran serta rakyat dalam pemerintahan. Yang keenam yaitu kebebasan dan jaminan berpendapat bagi rakyat. Dalam menyampaikan kehendaknya, rakyat diberikan saluran dan kebebasan untuk berpendapat, serta jaminan hukum atas aspirasi yang disampaikannya. Yang ketujuh yaitu transparansi kebijakan publik dan kebebasan pers atau media cetak dan elektronik. Untuk menjamin kontrol atau pengawasan rakyat atas pelaksanaan pemerintahan, maka segala sesuatu yang terkait dengan kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik atau informatif dan transparan. Dan yang kedelapan yaitu pengaman hukum yang jujur dan berkeadilan. Pelaksanaan penegakan hukum dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum
yang memiliki kejujuran dalam pelaksanaan tugasnya sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, serta memperhatikan rasa keadilan yang tidak hanya ada dalam aturan perundangan saja, tapi juga rasa keadilan yang ada di mata masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Di sini ada dua, yaitu yang pertama, peradilan yang bebas bertujuan agar hakim dapat memberikan keadilan baik yang ada di dalam maupun di luar undang-undang, serta menyelaraskan undang-undang dengan keadaan nyata di masyarakat, dan hakim dapat mengisi kekosongan hukum melalui penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Dan yang kedua yaitu hakim harus maupun bertindak independen dan tidak berpihak atas kepentingan diri sendiri, orang lain, kelompok, atau penguasa. Guys, apa ngomongan? Cowok, cewek, yang penting subscribe. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum.